Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT dimanapun berada, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena pertemuan kita pada malam-malam seperti ini adalah semata-mata karena dorongan, karena hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia di dunia ini menyadari kalau dirinya pasti akan kembali kepadanya suatu saat nanti. Tapi hanya sedikit di antara manusia yang mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh menuju ke sana. Jemaah sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan teruskan surat Al-Baqarah. Malam ini kita masuk pada ayat 71 sampai 75. 71 sampai 75, dan di 71, 72, 73 ini adalah merupakan akhir daripada sapi betina. Bicara tentang sapi betina yang disembelih, tetapi ceritanya masih berlanjut. Tapi khusus untuk masalah sapi, selesai nanti dengan penyembelihan sapi betina, lalu kemudian digunakan untuk memukulkan kepada bagian tubuh yang orang meninggal, baru kemudian hidup kembali untuk menunjukkan siapa pembunuhnya. Jemaah sekalian berbahagia, mari kita masuk ke screen yang bagi Bapak Ibu yang ingin membuka sendiri mushafnya ataukah kitab sucinya, silakan buka surat 2, surat Al-Baqarah nomor ayat 71 sampai 75. Bersama kita Ustadz kita siapa nih? Bapak Belum ada. Belum ada ya? Karena Ustadz kita belum ada, mari kita masuk ke screen dan membaca bersama-sama surat 2 Al-Baqarah ayat 71 sampai 75. Ini Ustadz Wahidin sudah bergabung ya. Alhamdulillah. Karena Ustadz kita, Ustadz Wahidin Wahid sudah bergabung dengan kita, kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, membimbing kita, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan baik, tertib dan juga tahsin, supaya kita semuanya juga bukan saja tadabbur tapi juga kita mempelajari cara-cara membaca ayat suci Al-Qur'an sehingga kita bisa melakukannya nanti sendiri-sendiri di rumah, terutama kalau bisa kita selesai sholat. Kalau bisa Bapak Ibu sekalian setiap selesai sholat kita baca satu halaman ataukah satu lembar, bisa lebih bagus lagi kalau lebih banyak, tapi karena waktu kita juga terbatas, banyak kegiatan kewajiban lain kita, maka ya kita mungkin satu halaman atau setengah halaman. Minimal setiap selesai sholat kita membaca Al-Quran. Sebaik-baik wiridan selesai sholat adalah membaca kitab suci Al-Quran. Baiklah, kita persilakan kepada Ustazina Ustadz Wahidin Wahid untuk memandu kita membaca ayat suci Al-Quran, surat 2, surat Al-Baqarah, ayatnya 71 sampai 75. Fadhal Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Bapak, tidak berlama-lama kita fokus di Al-Quran kita masing-masing, mushaf kita masing-masing atau yang ada di depan kita ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul arda wa la tasqil hars. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun
الأرض مسلمة لا شية فيها مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق قالوا أنا جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعدها فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم كست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها
ما يعبد من من خشية خشية الله الله وما الله بغافل عما تعملون وما وما الله الله بغافل عما عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد وكان كان فريق فريق يسمعون يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يسمعون كلام كلام الله ثم يحرفونه يحرفونه بعد من ما بعد عقلوه وهم وهم يعلمون. يعلمون صدق الله العلي العظيم صدق صدق الله الله العلي العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وبارك على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار. الأطهار اللهم صل على اللهم محمد صل وعلى على آل محمد محمد. اللهم صل على Muhammad اللهم صل على Muhammad wa alihi. Saya kembalikan Ustadz. Baik, kita haturkan terima kasih syukran katsira yang setinggi-tingginya kepada Ustazna Ustadz Wahidin Wahid yang telah memandu kita membaca Al-Quran. Siapa saja yang membacakan Al-Quran kepada kita, maka telah mewakili Allah Subhanahu wa Ta'ala membacakan ayat-ayatnya kepada kita sekalian. Kita doakan semoga beliau selalu terpelihara lahir dan batin. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang ikut membaca Al-Quran, semoga dengan bacaan Al-Quran, Allah SWT mengirim malaikat rahmat untuk senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Sehingga Allah SWT senantiasa menanamkan rasa cinta dan kasih sayang di dalam jiwa-jiwa Bapak Ibu semuanya. Kita teruskan surat Al-Baqarah kita, surat yang kedua. Al-Baqarah artinya sapi betina, dan kebetulan pertemuan kita yang lalu dan hari ini adalah berbicara tentang ayat yang di dalamnya ada kata Al-Baqarah. Ayat yang menjadi asal-usul kenapa surat ini disebut surat Al-Baqarah. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ditanya, kenapa surat kedua disebut dengan surat Al-Baqarah? Ya jawabannya, karena di dalamnya ada cerita tentang sapi betina yang diperintahkan oleh Allah kepada Bani Israel untuk disembelih. Yaitu kita mulainya pada ayat yang ke-68 atau 67 sampai sekarang, yaitu 71, 72, dan 73 masih berkaitan dengan penyembelihan sapi betina ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Bani Israel yang selalu meminta kepada Nabi Musa untuk menanyakan jenis sapi betina apa. Sebetulnya ketika Allah merintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi betina, ya begitu menyembelih sapi betina, tentu tidak ada pelanggaran. Kenapa? Karena Allah memang menyampaikannya bersifat umum, yaitu sapi betina.
Tapi ketika mereka bertanya sapi betinanya itu umurnya seperti apa, ya tentu Allah akan menjawabnya umurnya tidak tua dan tidak muda, sehingga mempersempit juga ruang gerak pencarian mereka. Tentu mencari sapi betina yang tidak tua tidak muda tentu sudah mulai lebih sulit, sudah sempit. Kemudian mereka bertanya lagi warnanya seperti apa. Nah, Allah menerangkan bahwa warnanya adalah kuning tuah yang kemudian menarik perhatian orang yang melihatnya. Nah, itu tambah sempit lagi. Jadi artinya semakin banyak orang mempertanyakan perintah Allah akan semakin mempersulit dirinya. Tidak bolehkah kita bertanya? Boleh, tapi berkaitan dengan masalah-masalah yang sifatnya bukan syariat, tetapi berkaitan dengan iman, akidah. Jadi berkaitan dengan iman akidah itu justru dipertanyakan. Jadi dalam Islam kita itu ada namanya usul, ada namanya furu'. Yang namanya usul, prinsip, akar, yaitu berkenaan dengan rukun iman, itu harus kita cari sendiri, kita pertanyakan terus-menerus. Tapi kalau berkaitan dengan perintah-perintah ibadah mahda, perintah khusus, ya kita laksanakan saja. Seperti sholat 5 waktu, sholat zuhur 4 rakaat. Ya tidak perlu kita tanya kenapa 4 rakaat. Karena kalau misalnya kita tanya Tuhan kenapa 4 rakaat? Pasti mungkin Tuhan akan balik bertanya, kau maunya berapa? Ya. Akhirnya kita minta yang lebih banyak, akhirnya diberikan, akhirnya kita sulit sendiri. Ya, saya kan punya waktu banyak Tuhan, 4 itu terus sedikit, 4 itu tidak sampai 5 menit saya selesai. Ya Tuhan mengatakan, ya udah kalau begitu 8 rakaat aja, kan kita mempersulit diri kita sendiri. Jadi artinya berkaitan dengan masalah-masalah fikih seperti ini adalah wilayahnya Tuhan sebetulnya. Kita tinggal laksanakan saja. Dan kalau kita menelisik, meminta detailnya, ya Allah detilkan. Ini yang terjadi pada Bani Israel. Karena jelas perintahnya. Antas ya innallaha ya'murukum antas bahu bakar. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Sudah jelas. Merintahkan 1 ekor sapi betina. Udah selesai sebetulnya. Tetapi sayangnya mereka bertanya sehingga kemudian Allah menjawab, ya tentu menjadi aturan jadinya. Jawaban Allah adalah aturan. Jawaban Allah adalah merupakan hukum. Nah, terakhir kita sudah sampai di pertanyaan tentang bagaimanakah sifatnya. Jadi Allah SWT berfirman di terakhir ayat 70, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu, mereka bertanya lagi, Ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Supaya engkau, wahai Musa, menanyakan kepada Tuhanmu, meminta kepada Tuhanmu untuk apa? Yubayyin, menjelaskan lana kepada kami mahia. Bagaimanakah sifat sapi betina itu? Ini yang keempat malah kalau jelas. Yang pertama adalah umurnya, yang kedua adalah warnanya, yang ketiga adalah keadaannya. Nah, ini dia keadaannya. Ya, jadi suruh nyembelih, tanyakan keadaannya seperti apa. Maka Allah SWT berfirman di sini, Innal baqara tasyabaha alaina. Kata mereka nih, kata Bani Israel, sungguhnya al-baqarah sapi tersebut tasyabaha alaina. Masih belum fokus, ya, masih belum terarah, belum rinci bagi kami. Dia lupa bahwa Allah itu tidak meminta rincian sebetulnya. Yang penting sapi betina. Jadi yang minta rincian itu mereka sebetulnya. Mereka bertanya, umurnya seperti apa? Tidak tua. Akhirnya Allah menjawab, tidak tua, tidak muda. Warnanya, ya kuning. Dan seterusnya. Kemudian mereka bertanya lagi di sini supaya Allah menjelaskan. Dan kemudian mereka sendiri mengatakan, bagi kami itu mati tasyabaha minha alaina. Kata tasyabah ini lahirlah kata-kata ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkamat. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Sungguhnya kami, kata mereka, akan dapat petunjuk dengan menjelaskan satu pertanyaan ini lagi. Artinya dengan memberikan jawaban atas satu pertanyaan ini lagi akan jelas bagi kami. Insya Allah kami akan dapat petunjuk untuk melakukannya. Lalu kemudian Allah SWT menjawab, ini ayat 71 yang kita baca tadi. Ya. Qala, Allah berfirman, maksudnya Nabi Musa berkata, Allah berfirman, Inna, sungguhnya Allah yaqulu berkata berfirman, Innaha, sesungguhnya bakaratun, sapi betina tersebut, la dalulun tuthirul arda
wala tasqil harta. Jadi sapi betina tersebut adalah la dalulun tusirul arda, tidak pernah dipakai membajak tanah. Al-arda di sini kita artikan tanah. Jadi la dalulun tusirul arda, tidak pernah, la dalul itu tidak pernah sama sekali digunakan untuk membajak bumi, sawah atau tanah. Kata-kata tusiru, ya, tusiru itu membajak. Asar itu kan kalau kita membajak itu kan melahirkan jejak. Mungkin Bapak Ibu sekalian biasa lihat di televisi atau di mana, kalau tidak pernah tinggal di kampung, itu kalau sawah dulu sebelum ada traktor Pak Bu ya. Sebelum ada traktor itu kan orang membajak sawah pakai sapi ya atau lembu atau lembu ataukah kerbau ya, sapi lembu juga ya. Kerbau. Itu nanti kerbaunya jalan atau lembunya jalan, terus di belakangnya itu ada semacam bajak ya, ada semacam cangkul yang tajam. Itu kemudian cangkul itu nanti membelah sawah, membelah tanah, mengangkat tanah ke atas. Nah, itu dipakai dulu adalah kebanyakan sapi dan kerbau karena lumayan kuat. Jadi dikatakan di sini la dalulun tusirul arda. Tidak pernah digunakan untuk mengolah atau membajak tanah atau sawah. Wala tasqil harta, tidak pernah juga digunakan untuk mengairi perkebunan. Jadi jemaah sekalian, dulu itu juga yang digunakan untuk mengairi itu juga adalah hewan. Jadi hewannya berputar-putar, kemudian ada tempat pengambilan airnya, lalu kemudian itu nanti putar mengelilingi perkebunan tersebut, ya, sehingga kemudian perkebunan itu menjadi tersiram dengan air. Ya bisa juga kita sendiri satu-satu, tetapi kan lama dengan menggunakan tenaga hewan, itu kan hewan-hewan ini kuat, maka kemudian bisa lebih banyak jangkauannya dan kemudian lebih lama. Kalau kita ngangkat beberapa sudah capek. Nah, jadi intinya adalah bahwa Allah menjawab bahwa sapi tersebut satu umurnya tidak tua tidak muda, awanun baina dzalik, kemudian yang kedua adalah warnanya juga adalah warnanya warnanya kuning ya, kuning yang menyala yang menyebabkan orang melihatnya itu tertarik, terpukau. Kemudian sekarang badannya itu ataukah kerbaunya itu ataukah lembunya itu tidak pernah digunakan untuk membajak sawah. Ya. Kemudian musallamatun la syata fiha. Jadi ini adalah tambahan. Musallama, ya, kata-kata musallama ini dari sini kata-kata satu kata dan muslim. Musallama itu kan artinya berserah diri, muslim berserah diri. Jadi kata-kata musallama dalam Al-Quran ada, tidak hanya digunakan untuk ayat ini, tapi ada musallama di tempat lain. Dari kata-kata musallama itu lahir kata-kata Islam, taslim, jadi satu kata. Jadi kalau kita benar-benar hati kita total kepada Allah kan muslim, wa antum muslimun. Jadi musallama ini artinya benar-benar mulus, ya. Tidak ada cacatnya, ini la syiyata fiha. Tidak ada cacatnya, tidak ada belangnya. Jadi benar-benar itu sapinya mulus. Jadi tidak pernah dipakai bekerja di sawah, warnanya kuning, mencolok, lalu kemudian umurnya juga tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Maka kemudian karena dalam di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau misalnya terlalu tua biasanya juga sudah tidak produktif itu sapinya. Kemudian kalau terlalu muda juga belum produktif sapinya. Jadi biasanya seperti maka dicarilah yang paling produktif. Apa sebabnya? Karena pembahasan kita di awal ini berkaitan dengan unsur-unsur duniawi sebetulnya, investasi, ya, karena betapa banyak orang yang kemudian menjadikan dunia ini sebagai seakan-akan segala-galanya, seakan-akan dunia ini adalah kekal. Jemaah sekalian, jadi ini bahasa Al-Quran adalah Al-Baqarah, sapi betina. Ternyata kemudian di dunia modern ini menjelma menjadi nama baru yang lebih keren, yaitu kapitalisme. Jadi kapitalisme itu sebetulnya adalah istilahnya adalah capital, modal. Paham bahwa ya segala-galanya bagi manusia itu adalah modal. Kalau tidak punya modal, ya tidak punya kehidupan. Ya, kalau dia tidak punya modal, dia akan menjadi pekerja kasar, menjadi buruh kasar. Maka nanti dunia negara atau dunia terbagi dua, orang bermodal yang tidak punya modal.
Orang bermodal dulu di Eropa disebut dengan murjuis, orang yang tidak punya modal menjadi pekerja buruh, namanya proletariat. Sehingga kemudian pada saat dulu, sebelum munculnya komunisme itu, kemudian kaum proletariat itu dipekerjakan secara luar biasa oleh majikan-majikannya yang memiliki modal yang besar. Sehingga kemudian muncullah ajaran komunisme yang mengatakan bahwa negara itu harus diatur oleh rakyat ataukah kaum buruh. Ya, jadi kaum buruh. Jadi biasanya nama-nama negaranya itu ada rakyatnya seperti RRT, RRC, Republik Rakyat Tiongkok atau Republik Rakyat China. Nah, itu adalah rakyat. Kenapa? Karena negara ini adalah negara komunis. Yaitu bahwa negara bukan diatur oleh para pemodal, negara bukan diatur oleh kaum kapitalis, tapi oleh rakyat sendiri. Nah, sedangkan negara-negara kapitalis yang menentukan kebijakan adalah justru kaum kapitalis. Ini seperti contohnya terjadi di Amerika. Amerika hampir setiap hari terjadi penembakan dan korbannya selalu ada. Ada penembakan terhadap 1-2 orang, ada yang membabi buta kepada banyak orang, bahkan terkadang masuk ke sekolah menembak anak-anak. Tetapi kenapa senjata tetap beredar dan tidak ada undang-undang melarangnya? Ya karena ingat, di antara yang mempengaruhi negara adalah kaum kapitalis, dan di antara kapitalis besar negara seperti Amerika adalah pabrikan senjata. Seperti itu. Nah, jadi ini yang terjadi negara kapitalis. Dan ini juga dibicarakan dalam Al-Quran. Oleh sebab itulah, versi Al-Quran itu kapitalisme itu sebetulnya bukan modal di luar. Tapi kapitalisme itu adalah ketika jiwa kita dikuasai oleh dunia. Harusnya jiwa kita menguasai dunia. Bukan dunia yang mengatur jiwa kita. Jiwa kita lah yang mengatur dunia. Bukan uang yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur uang. Kalau misalnya ada orang sedikit-sedikit misalnya korupsi, nah itu kan berarti dia diatur oleh dunia, dia diatur oleh uang. Harusnya kan kita yang mengatur uang. Nah, oleh sebab itulah ini yang mau dihilangkan di dalam jiwa. Nah, maka dikatakan di sini bahwa sapi betina itu diantaranya lagi ciri-cirinya musallamatun la syatafiha. Karena yang namanya dunia itu semua orang mau perfect. Berkaitan dengan dunia itu mau perfect. Misalnya kalau punya uang pasti pengen beli kendaraan yang paling mulus, ya, rumah yang paling wah dan sebagainya. Semua orang pengen begitu. Artinya ada cikal bakal itu pada jiwa kita dan itu harus dilawan. Kenapa? Karena ada pengetahuan kita bersama bahwa kita semuanya akan mati, meninggal, dan kalau kita mati meninggal dunia semuanya akan ditinggalkan. Jadi musallamatun la syatafiyah. Jiwa kita harus bersih ya daripada daripada noda-noda kapital tersebut. Jiwa kita tidak boleh ada belang, tidak boleh ada cacat padanya. Kalau ada maka dia harus disembelih. Qalul ana ji'ta bil haq. Baru kemudian mereka berkata, wahai Musa, sekarang baru kamu telah memberikan informasi yang lengkap kepada kami. Al-haq yang benar. Nah, jadi benar bagi mereka itu adalah bersifat induktif namanya, semakin sempit dan sempit. Pada bahuha wa makadu yaf'alun. Lalu kemudian mereka menyembelihnya. Pada bahuha mereka menyembelihnya. Wa makadu yaf'alun. Hampir-hampir saja mereka tidak melakukannya. Ini kadu itu hampir. Wa makadu hampir-hampir saja. Tidak, maknanya tidak. Yaf'alun mereka melakukannya. Jadi hampir-hampir saja mereka tidak melakukannya. Nah, kata-kata wa makadu yaf'aluna kan menunjukkan bahwa Allah membaca bahwa motif mereka sebetulnya ingin menolak kata-kata ini. Karena kata-kata ini mengatakan wa makadu yaf'alun, hampir-hampir saja mereka tidak melakukannya. Apa sebabnya? Karena mereka minta jawaban yang berbelit-belit. Yang untuk apa? Sebetulnya dia berharap bahwa jawaban itu nanti menyebabkan mereka tidak bisa menemukan barangnya. Karena nanti mereka mengatakan lah barangnya tidak ada, sapinya tidak ada. Sapi jenis itu tidak ada, bagaimana kita menyembelihnya? Nah, tetapi karena ini adalah dari Allah, pasti Allah memberikan penjelasan yang barangnya ada. Tetapi intinya dari sisi Bani Israel, pertanyaan-pertanyaan itu adalah untuk menghindar dari perintah. Menghindar dari pelaksanaan tugas yang diembangkan Allah SWT kepada mereka. Sehingga disebutkan wa makadu yaf'alun. Hampir-hampir saja mereka tidak melakukannya. Ini sama dengan di surat Al-Baqarah ayat 8, mengatakan mereka mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tapi apa kata Allah?
mereka sebetulnya tidak beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Kan begitu. Mereka mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi apa kata Allah? Wa ma hum bimumin. Mereka tidak beriman. Jadi Allah tahu hatinya. Nah, Allah juga mengatakan di sini, sebetulnya jiwa mereka itu ingin meninggalkan perintah ini. Wa makadu yaf'alun. Mereka tidak, hampir saja mereka tidak melakukannya. Dari awal kita sudah lihat, ketika Nabi Musa memerintahkannya, mereka langsung marah. Wahai Musa, apakah engkau atattakhizuna huzwa? Afatattakhizuna huzwa? Apakah kamu ingin menjadikan kami sebagai barang ejekan? Kata Nabi Musa, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang jahil. Artinya tidak mungkin saya sebagai nabi memperolokkan kalian. Nah, jadi itulah. Jadi dari awal sudah kelihatan sebetulnya gelagat mereka bahwa mereka tidak ingin melaksanakan perintah itu. Sehingga di ujungnya di sini wa makadu yafalun. Baru kemudian ayat berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut jemaah sekalian, kita lihat dulu kata musallama tadinya ya. Kita lihat dulu kata musallama di sini. Bahwa musallama itu digunakan di dalam Al-Qur'an ya. Ya, di sini ada kata musallama di surat 4 ayat 92. Ini berkaitan dengan diat. Ya, Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan." Dan tidak mungkinlah seorang mukmin itu membunuh mukmin yang lain. Jadi kata-kata makan ini tidak mungkin. Jadi kalau ada yang membunuh seorang mukmin pasti bukan mukmin. Ya. Jadi kalau ada orang yang membunuh seorang mukmin, apalagi kalau mukmin itu bukan sembarang mukmin, orang yang dicintai Rasul itu pasti bukan mukmin. Berdasarkan ayat ini sederhana. Kecuali illa khatar, kecuali kalau keliru, maksudnya tidak dimaksudkan, tidak diniatkan, ya salah. Jadi tidak diniatkan untuk itu. Jadi illa khatan, kecuali dalam keadaan salah, keliru. Ya. Waman qatala mu'minan, dan siapa yang membunuh seorang mukmin khataan, dalam keadaan tidak sengaja. Nah, karena begitu berharganya nyawa, tetap harus ada hukumannya dari Allah. Dari dunia dia tidak ada hukuman positifnya. Jadi orang yang membunuh membunuh manusia dengan tidak sengaja, maksudnya tidak perlu dikisas, nggak ada. Tapi bukan berarti tidak punya hukuman. Kenapa? Karena kan menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Maka apa hukumannya? Fatahriru raqabatin mu'minatin. Dia harus membebaskan hamba sahaya mukmin. Jadi seorang budak yang mukmin. Mungkin ada budak tapi tidak mukmin lagi, dia harus budak mukmin, harus dibebaskan. Wadiyatun musallamatun ila ahliyana. Lalu kemudian membayar diat. Diat itu ganti rugi. Ya, ganti rugi ini ada yang dibicarakan di dalam hadis-hadis, tapi bisa juga dalam bentuk musyawarah. Wadiyatun musallamatun. Jadi ada diat yang dibayarkan. Musallamah itu artinya apa? Diserahkan dengan sepenuh hati. Jadi muslim itu adalah berserah diri kepada Allah dengan sepenuh hati. Jadi diat di sini kita harus lakukan dengan penuh kesadaran bahwa sebetulnya apa yang kita berikan ini tidak senilai dengan nyawa orang sebetulnya. Tapi inilah keringanan dari Allah karena kita melakukannya khataan, dalam keadaan tidak sengaja. Tetapi harus kita memberikan ganti rugi, diyah atau diat musallamatun, yang diserahkan dengan setulus hati, sepenuh hati. Ya, tidak boleh ada rasa enggan. Kepada siapa? Ila ahlihi. Karena sebesar apapun sebetulnya diat yang kita berikan, ya tidak setimbang dengan nyawa orang. Ingat jemaah sekalian, nyawa itu tak terharga, tidak bisa dihargai. Nyawa manusia itu nggak bisa diganti. Kalau orang sudah meninggal, nggak bisa dia apain lagi, nggak bisa kembali. Anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, kemudian ibu orang tuanya juga jadi kehilangan penyejuk matanya, dan seterusnya. Pokoknya membuat orang hilang nyawanya itu adalah menimbulkan dampak yang luar biasa kepada kemanusiaan. Makanya ketika kita diberikan diat, diwajibkan diat sebesar apapun harus dilakukan musallamatun. Musallamatun itu artinya dengan sepenuh hati, seperti kita berserah diri kepada Allah sepenuh hati, full heart. Kepada siapa? Ila ahlihi, kepada keluarga yang ditinggalkannya. Ila ahli, karena keluarganya lah yang paling terpukul, anak-anaknya menderita, istrinya menderita, orang tuanya juga menderita, maka kita harus bayar diat musallamatun ila ahli. Bayangkan kalau
suaminya orang dibunuh, ada anaknya 3 orang masih kecil-kecil, coba kita lihat. Maka istrinya harus banting tulang, terpaksa harus meninggalkan anak-anaknya di rumah untuk pergi mencari nafkah untuk menghidupi anak-anaknya itu. Ya, kenapa? Karena pencari nafkahnya sudah dibunuh, sudah dihilangkan nyawanya. Jadi wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa, kecuali an yasaddaqu, kecuali kalau keluarganya itu bersedekah. Jadi artinya bisa tidak menerimanya kalau dia ikhlas juga. Yasaddaqu ini bersedekah. Ya. Yasaddaqu bersedekah, mesti memberikan. Ya. Fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'minun, tapi apabila yang terbunuh itu adalah musuh, artinya dia bermaksud untuk membunuh si mukmin ini, akhirnya kemudian si mukmin membela diri dan dia mati, maka fatahriru rakabatin, maka kemudian harus membebaskan budak mukmin, baru kemudian wa in kana, hanya hanya membebaskan budak saja, tidak ada diatnya. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, tapi kalau dengan orang yang ada perjanjian bahwa tidak boleh saling menumpahkan darah, ada saling melindungi. Kalau di Arab dulu ada satu orang dilindungi dari suku tertentu. Kalau kemudian orang itu terbunuh di sana, ada hukuman-hukumannya. Fadiyatun musallamatun, maka yang pertama harus dibayarkan adalah diat musallamatun. Selalu muncul lagi. Fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minatin, dan membebaskan budak mukmin. Faman lam yajid fasyamu syahrain mutatabi'ain. Apabila tidak menemukan budak mukmin, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Siyamu syahraini mutatabi'aini, berpuasa 2 bulan mutatabi'ain berturut-turut. Taubatan minallah, sebagai taubat dari Allah. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jemaah sekalian, di tempat lain itu kalau misalnya ada hukuman berpuasa 2 bulan berturut-turut, ada biasanya di belakangnya kalau tidak mampu maka memberi makan 60 anak yatim. Tapi di sini tidak ada. Ya, jadi harus dilakukan ini berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kenapa? Karena ini nyawa, bukan perkara kecil. Nah, jadi jemaah sekalian, ini adalah berkenaan dengan musallamah ya. Di sini ya musallamah, nanti kita lihat lagi ayat surat Al-An'am. Nah, tadi kita sudah sampai di sini jemaah sekalian ya. Kita sudah sampai di ayat ini. Nah, kita ini adalah, jadi saya sampaikan ya sekalian bahwa sebetulnya nanti kita lihat Tuhan Allah SWT memerintahkan mereka menyembelih sapi betina karena mereka itu telah membunuh seseorang, lalu kemudian tidak jelas, tidak ada yang mengaku sebagai pembunuhnya. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah tuduh-menuduh. Mari kita lihat. Wa idh qataltum nafsan, dan ingatlah ketika kalian membunuh nafsan seseorang. Jadi ingatlah ketika kalian membunuh nafsan seseorang, satu jiwa. Pada tumfiya, lalu kalian Bapak sekalian, salah satu motif, salah satu cara untuk menciptakan kekacauan di suatu masyarakat, bahkan negara, adalah dengan membunuh seseorang baru saling menuduh. Jadi caranya jemaah sekalian, biasanya masyarakat dibagi 2 kelompok besar dulu. Ya, di masyarakat itu disegregasi, namanya segregasi sosial. Jadi disegregasi itu dibagi 2. Ya, baru satu sama lain saling berhadapan-hadapan. Awalnya secara verbal, secara kata-kata. Yang sana mengejek yang sini mengejek yang sana. Semakin lama, semua kata-kata yang kasar keluar. Nah, setelah kemudian menjadi semakin tegang, semakin panas, lalu kemudian tiba-tiba si pemilik agenda dari luar ini tiba-tiba kemudian membunuh salah seorang dari mereka. Nah, setelah membunuh salah seorang dari mereka, maka terjadilah tuduh-menuduh. Ya, yang kelompok A menuduh kelompok B menuduh kelompok A. Makanya di majelis tadabbur kita ini Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan ajaran Al-Quran, kita di dalam demokrasi ini jangan sampai perbedaan berubah menjadi perseteruan. Perbedaan itu harus dikelola, dimanage. Ini yang disebut dengan konflik manajemen. Manajemen itu harus dimanage, konflik itu dimanage. Supaya apa? Supaya tetap menjadi sebuah energi yang memperbaiki masyarakat. Seperti listrik, negatif positif. Itu kan sebetulnya bertentangan. Cobalah Bapak sekalian ambil aki, baru ikatkan kabel di yang sebelah positifnya, ikatkan kabel sebelah negatifnya.
baru ujung kabelnya dipertemukan, itu pasti terjadi percikan api, ledakan. Ledakannya besar, semakin kuat setrum akinya, maka semakin besar ledakannya. Jadi semakin besar akinya, voltase akinya, semakin besar juga ledakannya itu si kabel. Ya. Nah, tetapi pada saat yang sama kalau kita bisa memanage menggunakan baterai ini atau aki ini untuk misalnya hal yang positif, dia akan menjadi bermanfaat. Contohnya dipakai untuk menghidupkan mobil. Dulu kan mobil atau kereta itu Pak Bu sekalian ya, kalau dinyalakan dulu kan itu diputar di depannya, ada semacam pemutarnya, ada engkolnya, ya. Sebelum ada aki ditemukan, ya. Jadi diputar dulu tuh di depan sampai bunyi. Jadi harus ada connect-nya dulu yang bertenaga besar untuk mutar itu di depan. Setelah nyala, nah baru kemudian bisa jalan mobilnya. Tapi setelah ditemukannya aki atau baterai, lalu kemudian sekarang pakai baterai menyalakannya jadi gampang, tinggal dikunci, ketemu negatif positifnya, lalu kemudian berubah jadi tenaga yang menggerakkan mesin itu. Nah, ini yang disebut dengan merubah perbedaan menjadi energi kemajuan, energi perbaikan. Contohnya lagi listrik. Listrik itu dua, negatif positif. Ya, tetapi karena di-manage dengan baik, lahirlah balon bohlam. Di bohlam itu atau balon itu, balon yang menyala, bohlam, itu adalah di dalamnya negatif positif berjumpa, tetapi karena di-manage dengan baik, kan melahirkan nyala, melahirkan terang. Jadi ini adalah contoh-contoh. Nah, di dalam masyarakat kita juga harusnya dikelola dengan baik itu perbedaan. Nah, tetapi jemaah sekalian ada kecenderungan sering sekali keperbedaan itu dijadikan sebagai alat untuk menciptakan perseteruan. Dan tidak sedikit negara di dunia mengalami seperti ini. Bapak Ibu sekalian kalau mendengarkan cerita dari Nigeria atau Sudan, itu kan baru terjadi kudeta militer lagi. Ya. Jadi terjadi lagi, kenapa? Karena selalu sudah terjadi perseteruan. Jadi masyarakat kemudian terbagi dua, sehingga kemudian negara tidak pernah bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kehidupan masyarakatnya. Selalu terjadi krisis politik, selalu terjadi kerjanya hanya perpindahan dari satu pemimpin ke pemimpin lain dengan cara yang ilegal, dengan cara kudeta, dengan cara perebutan kekuasaan, dan sebagainya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, makanya kalau negara saja perlu diatur itu, seperti itu apalagi agama. Jadi agama itu harus mengatur siapa lagi yang berkuasa setelah yang pertama. Itu sudah harus diatur. Kalau tidak diatur, ya akan terjadi kekacauan dan kerusakan. Nah, maka di dalam masyarakat, kalau ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengacau suatu negara, pertama dipertajam segregasi sosialnya namanya, yaitu pertentangan antara dua kubu. Ya, di sana dipasang orang, di sini dipasang orang. Yang di sana itu yang mengeluarkan kata-kata kasar sebetulnya orang dipasang, tapi karena manusia gampang terpengaruh, yang lain terpengaruh. Di B juga begitu, dipasang orang juga. Di sana menggunakan kata-kata. Padahal tadi orang-orang dipasang, ditanam di sana itu orangnya sama saja, yang ditanam dari pemilik agenda dari luar itu. Lalu kemudian masing-masing menggunakan kata-kata kasar, akhirnya kemudian ribut, komunitas ribut, akhirnya kemudian bahkan dikasih senjata, terjadilah perang saudara. Nah, ini yang hampir terjadi pada saat itu. Jadi mereka membunuh satu orang untuk menciptakan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Maka dikatakan, wa idh qataltum nafsan, dan ingatlah ketika kalian membunuh seseorang. Fadaratum, setelah itu kemudian kalian saling tuduh-menuduh. Ya, di Iran dulu diciptakan ada perempuan katanya dibunuh, lalu kemudian terjadilah kekacauan. Ya, properti negara dibakar. Tapi akhirnya dibuktikan kalau itu kan rekayasa dari luar. Beberapa kali terjadi. Ya, di mana-mana. Di Indonesia juga dulu terjadi kekacauan, ada mahasiswa dibunuh. Sampai sekarang nggak ketahuan siapa pembunuhnya. Baru kemudian terjadilah kekacauan. Jadi di mana-mana jemaah sekalian berbahagia ada agenda-agenda besar, pasti di sana ada orang dibunuh, baru kemudian disebarkan berita-berita tentang siapa pembunuhnya. Dan siapa pembunuhnya sengaja diabstrakkan supaya terjadilah kekacauan, terjadilah tuduh-menuduh. Nah, apakah ini bisa terjadi pada Islam? Kalau orang Islam benar-benar berpatokan pada agamanya, Al-Qur'annya harusnya tidak. Ya, harusnya tidak. Ya, mari kita lihat. Jadi wa'id qataltum nafsan fadaratum fiha. Ingatlah tatkala kalian membunuh seseorang, baru kemudian kalian melemparkan tuduhan-tuduhan kepada sesama kalian. Yang kelompok sana menuduh kelompok sini menuduh kelompok sana. Wallahu mukhrijun. Allah ingin mengeluarkan, memperlihatkan
ma kuntum taktumun, apa yang kalian sembunyikan. Kan menunjukkan mereka tahu siapa yang membunuhnya, siapa yang punya agenda. Yang punya agenda itu tahu kalau sebetulnya mereka melakukan itu. Tetapi sengaja menyembunyikan dirinya supaya terjadi kekacauan, terjadi chaos di tengah-tengah masyarakat. Terjadi adu jotos dan adu senjata. Ya. Terjadi keruntuhan sebuah masyarakat, bangsa dan negara. Jadi wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Jadi ternyata motifnya Allah SWT menyuruh mereka ini multi. Pertama tadi mengeluarkan kehidupan dunia. Karena yang menyebabkan orang biasanya saling tuduh menuduh itu adalah motif duniawi, motif kekuasaan, motif politik. Ya. Maka kemudian Allah ingin mengeluarkan siapa sebetulnya membunuh mayat tersebut. Kan kalau ada orang dibunuh yang paling tahu kan pembunuhnya, korbannya. Tapi sayangnya kalau korbannya meninggal ya dia nggak bisa tunjukkan kepada kita siapa pembunuhnya. Ya. Jadi Allah mengatakan wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah ingin mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Dan Allah itu adalah beberapa kali menyebut dirinya sebagai mukhrij, mengeluarkan. Kaitannya dengan kehidupan misalnya, Allah mengatakan seperti ini. Innallaha falikul hab. Sungguhnya Allah itulah yang membelah tumbuh-tumbuhan. Hab itu adalah biji-bijian. Ini adalah benih, nawa. Yukhrijul hayya minal mayyiti. Dialah mengeluarkan yukhrij ini adalah fi'il mudhari'nya. Dia mengeluarkan al-hayya, kehidupan, dari mana? Dari yang mati. Ya, seperti ayam keluar dari telur. Telur mati tapi kok bisa keluar ayam? Ya, kaca jagung, biji jagung sudah mati. Tetapi kok bisa keluar tanaman jagung dari sana? Yukhrijul hayya minal mayyiti. Wa mukhrijul mayyiti minal hayyi. Di sini adalah menggunakan bentuk isim fa'ilnya namanya. Ini adalah mudhari'nya yukhriju, ini adalah mukhrijnya. Jadi yang mengeluarkan namanya mukhrijnya. Dan dia mengeluarkan al-mayyiti. Dia mengeluarkan al-mayyiti minal hayyi, dari yang hidup. Jadi yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayyi. Dan dia mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Jadi mukhrij. Jadi bisa mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Coba lihat yang mati dari yang hidup. Jadi tadi Allah yang mengeluarkan tadi itu orang yang sudah mati tadi yang mau dihidupkan kembali, ya, mau dikeluarkan kembali kehidupannya, ya, dari yang sudah mati. Jadi dia sudah mati, Allah ingin hidupkan kembali supaya apa? Supaya si korban bisa menunjuk siapa yang membunuhnya, supaya tuduh menuduh itu tidak terjadi lagi. Zalikumullah, itulah Tuhan kalian, fa'anna tufakun, maka bagaimana kalian bisa berpaling. Jadi Allah itu adalah mukhrij. Maka Allah pun menggunakan kata-kata mukhrij ini. Wallahu mukhrijun ma kuntum taktun. Allah ingin mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Maksudnya mengungkapkan siapa sih sebetulnya pembunuhnya dan siapa yang punya agenda besar di balik rencana kekacauan chaos besar ini. Lalu kemudian setelah nanti sapi betina itu disembelih, mati, lalu kemudian bagian tubuhnya dipukulkan kepada orang yang sudah mati. Nah, orang mati itu hidup kembali. Jadi dia hidup kembali. Untuk apa? Untuk menunjukkan siapa pembunuhnya. Jadi dia dipukulkan dengan bagian tubuh sapi betina. Terus dia hidup kembali. Jadi ini kan cerita ini Al-Baqarah ini luar biasa sebetulnya. Banyak sekali maknanya yang terkandung di dalamnya. Ya kita lihat tadi pertama adalah capital. Bahwa sebetulnya kalau kapital ia menguasai jiwa kita, maka kita akan seperti hewan ternak, balhumadal. Artinya harusnya kita menguasai capital, bukan capital yang menguasai diri kita. Kita yang harus menguasai modal, kita harus menguasai dunia, bukan dunia menguasai kita. Kalau sudah dunia menguasai kita, kita akan bisa melakukan kejahatan apa saja. Nah, maka harus dibalik, kita menguasai dunia, karena kita adalah khalifah di muka bumi ini. Yang kedua, kita sudah lihat bahwasanya yang namanya kelihatannya bagus seperti sapi tadi, begitu telah disembelih dia mati. Apa artinya? Semua tadi kelebihan-kelebihannya sudah tidak ada. Begitu disembelih. Nah, kalau itu ada dalam diri kita, kan harusnya kita sembelih. Seperti dalam Idul Kurban, kita disuruh menyembelih itu supaya sifat-sifat
hewani kita yang terbawa oleh cinta kepada capital tadi, kepada materi, kepada dunia, menjadi keluar, kita sembelih. Supaya apa? Supaya jiwa kita itu menjadi musallamah. Supaya jiwa kita menjadi musallamah. Bukan sapinya musallamah, harusnya jiwa kita yang musallamah. Nah, sekarang banyak orang yang musallamah dalam dunianya, tapi jiwanya tidak musallamah. Kan terbalik. Harusnya musallamah itu jiwa kita, bukan dunia. Ya, apalah artinya dunia banyak, tetapi hati kita berkarat. Kan banyak orang mungkin segala-galanya secara material ada, tapi hatinya berkarat. Ya. Harusnya kan terbalik, jemaah sekalian. Harusnya yang musallamah itu jiwa kita, bukan sapinya. Kalau kita misalnya ingin makan sapi, kan tidak perlu kita tanya kepada tukang sapi. Ini tadinya sapinya, Pak, bagaimana warnanya? Kan nggak perlu. Yang penting daging sapinya, kita yakin itu daging sapi, maka kemudian kita akan beli. Kenapa? Karena kalau kita memakan, yang penting kan daging sapinya. Apa sebabnya? Karena yang masuk ke dalam tubuh kita adalah dagingnya, bukan itu tadi. Nah, begitulah juga sebetulnya kepada Allah SWT. Kaitannya dengan dunia ini, harusnya yang musallamah itu jiwa kita, bukan dunianya. Dunia ini hanya fungsi saja. Bisa membawa kita kemana-mana, itu kendaraan namanya. Bisa memenuhi kebutuhan kita, itu uang namanya. Bisa kita kemana-mana dalam keadaan tidak terbaring, itu sehat namanya. Seperti itu. Yang penting kita sehat. Apa namanya, ada uang untuk dibelanjakan pada setiap kebutuhan kita. Kemudian kita bisa kemana-mana dengan gampang kalau kita punya tujuan, punya keinginan. Itu kan sudah cukup sampai di situ. Tapi apa tujuannya kita sebetulnya? Yaitu membuat hati kita menjadi musallamatun. Menjadi mulus tadi. Jangan sapinya dimuluskan, tapi jiwanya yang dimuluskan. Ya. Jiwanya tidak boleh bekerja untuk dunia. Jiwanya bekerja untuk Allah SWT. Yang bekerja untuk dunia itu adalah tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita. Tetapi jiwa kita selalu hanya merindu kepada Allah SWT. Fakulna, lalu kami berfirman kata ayat ini. Fakulna, kami berfirman kata Allah. Idribuhu, pukulkanlah. Hu itu adalah kembali kepada bagian tubuh sapi tersebut. Jadi yang dimaksud di sini hu, bukan lagi sapi betinanya sebagai sapi betina, karena kalau sapi betinanya, maka tentu adalah ha, idribuha, kan begitu. Dari sini pukullah iya, jadi maksudnya di sini pukullah iya di sini maksudnya pukullah korbannya maksudnya Pak Buya, bukan tadi. Nah, dengan apa bagian sapi betinanya? Bi ba'dihha, bagian daripada sapi betinanya. Ingat Mas sekalian, tidak disebutkan di sini bagian apanya. Ada yang mengatakan ekornya tidak disebutkan, dan tidak perlu kita mencari-cari apanya. Yang penting adalah bi ba'dihha, bagian. Jadi menggunakan sebagian daripada tubuh sapi betina yang telah disembelih itu dipukulkan kepada mayit itu, kepada jasad itu, maka kemudian kadzalika yuhyillahul mauta. Tiba-tiba yang mati tadi hidup kembali. Dan Allah mengatakan begitulah Allah menghidupkan tadi. Mukhrijul hayya minal maiti tadi. Begitulah caranya Allah menghidupkan, mengeluarkan kehidupan dari yang mati. Yuhyillahul mauta. Begitulah caranya Allah menghidupkan yang mati. Jadi artinya apa? Bagi Allah tidak ada masalah, bisa. Jadi yang sudah mati bisa dihidupkan kembali. Karena itu apa? Perbuatan Allah. Perbuatan Allah tidak patuh kepada hukum-hukum alam. Kalau perbuatan langsung Allah. Wa yurikum ayati, dan dengan cara seperti itu Allah perlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya. La'allakum ta'qilun. Ingat, ini semuanya adalah la'allakum ta'qilun. Jadi ini adalah supaya kita menggunakan akal. Mungkin kita mengatakan, mana masuk akal, ini kan orang sudah mati hidup kembali. Ini masuk akal, Pak. Kenapa? Karena yang melakukannya Allah. Kalau yang melakukannya Nabi Musa, ya tidak masuk akal. Karena masuk akal itu kan artinya sesuai dengan hukum. Ingat jemaah sekalian, kita sudah pernah terangkan bahwa terjadinya sesuatu, terlaksananya sesuatu apabila mengikuti hukum. Bapak Ibu sekalian telah menyimpan beras di atas pancinya. Sudah kasih air, tapi tidak akan masak kalau tidak dikasih temperatur. Ya, kenapa? Karena untuk matang, untuk masaknya itu nasi, beras, ya harus dikasih temperatur yang cukup tinggi. Nah, temperaturnya bisa dua, bisa dipanasin pakai api, kompor nyala, bisa juga pakai listrik, dicolokin pakai listrik seperti magic jar itu. Kan yang penting panas.
Mau panasnya pakai api, panasnya pakai listrik, nggak masalah. Yang penting panas. Maka kemudian dia akan matang. Itu hukumnya. Nah, hukum itu dalam kehidupan supaya terjadi cuma 3 macam. Pertama, hukum alam. Hukum alam itu adalah hukum sebab akibat dan aksi reaksi misalnya. Di antaranya yang gampang kita kenal. Sebab akibat atau aksi reaksi. Yang kedua adalah hukum akal. Ya. Hukum akal itu adalah deduktif, induktif, analogi. Kemudian yang ketiga apa lagi? Hukum syariat. Seperti salat 5 waktu, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, dan seterusnya. Itu kan tidak ada di hukum alamnya. Apa hubungannya dengan tengah hari dengan 4 rakaat? Tidak kita lihat. Itu syariat, itu dari Allah SWT. Tadi yang kita tidak tanyakan lagi, kenapa itu otoritas Allah? Itu namanya hukum syariat. Jadi hukum itu satu adalah hukum alam, yang kedua adalah hukum akal, yang ketiga hukum syariat dari Allah, yang datang melalui kitab sucinya. Ya, jadi itulah hukum-hukum Allah SWT. Itulah hukum sebetulnya. Nah, terwujudnya sesuatu dengan 3 hukum ini. Nah, kalau Allah SWT melakukannya, tentu di luar hukum ini. Seperti tadi tidak perlu pakai hukum alam, tidak perlu pakai tidak perlu pakai hukum syariat kalau Tuhan ingin melakukannya, karena Tuhan tidak bersyariat. Yang bersyariat itu kita. Ya, syariat Tuhan diberikan kepada kita untuk kita gunakan kepada Allah. Nah, jadi wa yurikum ayati, Allah perlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya. La'allakum taqilun. Nah, ketika melakukan perbuatan itu Allah, ya pasti bisa terjadi. Karena kalau kita ya tidak bisa, kita terikat oleh hukum alam, kita terikat oleh hukum akal, kita terikat oleh hukum syariat, tapi Allah tidak. Ya, Allah di atas segala-galanya itu. Maka ketika Allah berada di atas hukum alam, maka hukum alamnya mayat tidak bisa hidup, tapi karena Allah berbuat beyond, di atas hukum alam, ia tentu bisa menghidupkannya. Bahkan kita semuanya tadinya ini benda mati, lalu Allah hidupkan. Maka dikatakan la'allakum taqilun. Apakah kita pikirkan di sini? Pertama tadi penciptaan, bahwa ternyata kita semuanya kalau mati nanti dengan gampang Allah hidupkan kembali. Jadi dengan gampang, dengan mudah sekali Allah menghidupkan kembali. Jadi tidak perlu ada keraguan apakah kita hidup lagi setelah mati. Berdasarkan ayat ini, gampang Tuhan melakukannya. Yang kedua, kita belajar dari sini menggunakan akal kita bahwa kita itu sering sekali dikacaukan oleh pihak-pihak tertentu yang punya agenda-agenda besar dengan cara menciptakan segregasi sosial, lalu membenturkan setiap kelompok dalam masyarakat. Baru setelah itu bertepuk tanganlah mereka. Mereka datang akan mengambil semua harta milik kita. Karena kalau orang ribut di suatu tempat, ya tentu tidak mengurusi lagi kehidupannya, sehingga kemudian orang luar bisa mengambilnya. Nah, jadi Allah mengatakan la'allakum taqilun. Nah, tapi apa yang terjadi jemaah sekalian berbahagia setelah itu? Setelah menyaksikan semuanya itu, mereka menyaksikan mujizat di mana bagian sapi betina yang dipukulkan kepada mayit hidup kembali dan menunjuk siapa pembunuhnya. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Kembali lagi hatinya seperti batu seperti ini. Jadi hatinya kembali seperti batu ya. Summa kasat kulubukum. Jadi kemudian kasat kulubukum. Hati kalian setelah itu ini kasat. Kalbu kalian kemudian kasat. Kasat itu keras, kusut. Summa kasat kulubukum. Tapi setelah itu kalbu kalian kusut lagi. Nah, perhatikan Mas kalian ayat 74. Menunjukkan kan bahwa sebetulnya tujuan pembicaraan tadi adalah hati kita. Jadi tujuannya tadi agar jiwa kita menjadi musallama, bukan sapinya musallama, tapi agar jiwa kita musallama, maka kecintaan kita kepada dunia, kepada modal itu disembelih supaya kita mengendalikannya. Bukan mereka mengendalikan kita, kita mengendalikan mereka. Kalau mereka dunia, materi, capital yang mengendalikan kita, pasti akan berpengaruh pada jiwa. Kasat kulubukum. Ya. Nah, kita lihat Bani Israel setelah menyaksikan itu kembali lagi. Artinya apa? Sebelum penyembelihan, iya, hatinya memang kusut. Kusutnya itu menandakan bahwa dalam jiwanya itu sebetulnya wujud hewan ternak seperti sapi. Sapi betina, sapi perah. Ya. Jadi jiwa kita seperti sapi perah kalau mencintai dunia ini. Tidak boleh kita mencintai dunia. Ya harusnya tidak boleh, karena yang harus dicintai Allah. Maka cinta kita kepada dunia nantinya adalah bagian tak terpisahkan dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mencintai Allah, kita juga harus mencintai makhluknya yang disebut dengan dunia itu.
Jadi bukan karena dunianya kita cintai, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi summa kasat kulubukum, tetapi kemudian kalbu kalian kusut lagi. Kasat kulubukum, hati kalian mengeras lagi. Mimba didzalik, setelah kejadian itu. Fahiyya kal hijara, bahkan itu seperti batu. Aw asyaddu qaswa, bahkan lebih keras lagi, coba. Jadi disebutkan di sini adalah seperti batu, kal hijara. Ini hijara itu batu. Aw asyaddu qaswa, atau bahkan lebih keras lagi. Ini kita sudah bahas juga ayat ini waktu kita membahas membahas ayat 24. Bapak Ibu masih ingat 24. 23-nya mengatakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu. Ini 24-nya, fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasi wal hijara. Apabila kalian ragu tentang kitab suci Al-Quran yang Allah turunkan itu, maka buatlah yang sepertinya. Cukup satu surat saja, bisuratin. Panggil ahli kalian. Fa'ilam taf'alu, tapi kalau kalian tidak sanggup melakukannya, walan taf'alu, dan pasti tidak sanggup, maka fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijara. Maka lebih baik takutlah kepada azab api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan hijara, batu. Apa yang membatu di sini? Kalbu. Jadi manusia itu dibakar oleh kalbunya sendiri. Jadi manusia itu yang masuk neraka adalah yang menyalakan api neraka di dalam kalbunya. Dengan apa? Dengan menghadirkan dunia di sana. Karena dunia itu adalah ranting-ranting yang kering. Dunia di mata Allah adalah ranting-ranting yang kering. Apa itu ranting-ranting yang kering? Kelihatannya ada, tapi begitu terbakar hilang, jadi debu. Jadi begitu dia dibakar, dia hilang jadi debu. Jadi apa artinya batu? Jadi kita itu adalah hati kita membatu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tujuan Al-Quran turun untuk apa? Untuk melepaskan jiwa kita dari sifat batu. Tidak salahlah kalau dalam bahasa Melayu kita ada kata-kata berkepala batu. Kepala batu itu adalah majas, ungkapan, perumpamaan bagi orang yang hatinya keras, namanya kepala batu. Ya. Sebetulnya bukan kepalanya yang batu, tapi hatinya yang batu. Ya. Cuma enggak tahu kenapa disebut kepala batu, bukan kenapa tidak disebut berhati batu, tapi berkepala batu. Ya. Summa kasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijara au asyaddu qaswa, bahkan lebih keras daripada batu. Jadi au asyaddu qaswa, bahkan lebih keras daripada batu. Apa sebabnya? Wa inna minal hijarati, karena sesungguhnya batu saja, sebatu-batunya ia, lama yatafajjaru minhul anhar, seperti yang kita lihat sebelumnya, bisa terbelah dan memancarkan mata air, bahkan 12 mata air. Jadi kalau batu saja hijara ini kita lihat bahwa bisa mengeluarkan sungai-sungai dari sana. Jadi kita lihat kalau di beberapa gunung itu terutama di Asia Tenggara ini, gunung-gunungnya ada yang terbuat dari batu juga, gunung-gunung batu, tapi setelah air lewat dari gunung tinggi sana, lama-kelamaan batu itu terbelah, membentuk namanya sungai. Jadi tidak sedikit sungai itu adalah batu yang terbelah, gunung batu yang terbelah. Lalu lewatlah sungai. Allah mengatakan bahwa batu sebatu-batunya dia masih bisa mengeluarkan air, bahkan sungai-sungai. Jadi artinya apa? Kalau hati manusia itu benar-benar mengeras, alih-alih sungai yang dikeluarkan di sana, yang dikeluarkan malah darah dan air mata. Ya, coba kita lihat di masyarakat kita. Kita di Indonesia terutama mayoritas Islam, 98% Islam. Tapi hampir setiap saat kita lihat ada pembunuhan demi pembunuhan. Dan pembunuhan itu terkadang sadis, yaitu dimutilasi. Ini hampir setiap saat terjadi. Orang sudah kehilangan rasa kemanusiaannya. Ya. Masjid tambah besar, tambah banyak, tetapi kita lihat tambah banyak juga kasus-kasus pembunuhan yang sampai pada tingkat memutilasi orang. Setelah mau orang dimutilasi, dipotong-potong pisah-pisah, dibuang bagian tubuhnya berserakan di berbagai tempat, luar biasa. Seperti membuang sampah biasa saja. Ya. Apa kata Allah? Ya kalau hati menjadi kusut,
ya dia lebih keras daripada batu, ya. Lebih keras daripada batu. Ya, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Oleh sebab itulah, lagi-lagi Pak Bu sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita yang harus kita pelihara hati kita. Hati kita. Dan memelihara hati itu tidak cukup dengan menyimpan rasa seni pada diri kita. Seni penting juga. Tapi terutama apa? Memperkenalkan hati kita pada pasangannya. Apakah pasangan hati kita? Yaitu Allah. Pasangan hati kita adalah Allah. Kita sudah terangkan dulu waktu membahas tentang surat surat Asy-Syams, bahwa di antara 6 yang berpasangan itu, 3 yang berpasangan, itu ada satu yang tidak berpasangan, yaitu nafs. Wasyamsi waduhaha, berpasangan dengan wal qamari idza talaha. Ya, wan nahari idza jalla, berpasangan dengan wal laili idza yaghshaha. Was samai wa ma banaha, berpasangan dengan wal ardi wa mataha. Jadi matahari dipasangkan dengan rembulan. Siang dipasangkan dengan malam. Langit dipasangkan dengan bumi. Tapi begitu sampai kepada ayat yang ke-7, wa nafsin wa masawa. Mana pasangannya? Tidak ada. Wa nafsi wa masawa, tidak ada. Kenapa? Karena nafs kita, jiwa kita, pasangannya adalah Allah. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha taqwa. Maka harusnya jiwa itu harusnya menempuh naik ke atas, merindu kepada Allah. Gerak jiwa karena rindunya kepada Rabb-nya namanya takwa. Sedangkan gerak jiwa karena tidak rindu kepada Tuhannya namanya fujuraha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi sayangnya banyak manusia yang hatinya seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul alma. Bahkan sebatu-batunya batu, ada batu yang bisa mengeluarkan air daripadanya. Ini yashaqqaqu, bisa terbelah, fayakhruju, maka keluarlah minhu daripadanya alma, air. Jadi ada 3 ini. 1 tadi adalah membelah, keluarlah sungai-sungai. Kemudian bolong, lubang, keluarlah mata air. Kemudian ada lagi wa inna minha, dan ada juga batu lama yahbitu min khasyatillah. Batu sebatu-batunya batu kalau terlepas daripada cantolannya, pegangannya, dia akan menggelinding ke bawah. Maka kita lihat di sungai-sungai, di hilir bawah, di dekat air, di dekat laut itu pasti banyak batu-batu kerikil yang yang sudah halus, ya, tidak tajam-tajam lagi. Dari manakah batu-batu itu? Aslinya dari gunung jauh di atas sana. Bisa berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kilometer kalau negaranya negara besar. Kalau seperti India itu dari Himalaya ke bawah itu bisa ratusan kilometer. Nah, jadi jemaah sekalian serbaik, jadi dari ratusan kilometer, bahkan mungkin ada 1000 kilometer kalau lintas negara. Seperti Sungai Nil misalnya. Itu lintas negara bisa ribuan kilometer. Dan dari sana datanglah batu-batu, menggelinding batu-batu dari gunung, bergerak ke bawah. Nah, artinya apa? Batu itu sebatu-batunya batu, batu itu tetap patuh kepada hukum alam yang Allah tetapkan padanya, yaitu sebatu-batunya dia tetap mengikuti hukum alam, yaitu menggelinding ke tempat yang lebih rendah. Ya, pergi kepada tempat yang lebih rendah, batu. Jadi inilah batu, ada 3 macam di sini. Ya. Sebatu-batunya sebatu ini adalah, dan ini adalah, ini ada 3. 1, sebatu-batunya batu bisa terbentuk sungai. Sebatu-batunya batu bisa mengeluarkan mata air. Sebatu-batunya batu biasa tetap mengikuti hukum alam, yaitu mengikuti hukum gravitasi. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Apa kok tiba-tiba muncul kata perbuatan di sini? Ini menunjukkan bahwa amal perbuatan kita itu muncul daripada kalbu kita ini. Jadi amal perbuatan kita dari kalbu kita. Jadi kalau kalbu kita kusut seperti batu, ya perbuatan kita akan kusut seperti batu, kasar, keras, ya. Susah diatur. Ya. Tidak bisa mengikuti nasihat, ya, seperti itu. Jadi wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak mungkin lalai dari apa yang kita kerjakan, karena Allah tahu kalbu kita, Allah tahu perbuatan kita. Kemudian bukan hanya sekedar nanti kalau hatinya orang kasar, bukan hanya membunuh, bahkan kitab yang paling suci pun mereka bisa ubah, ya, mereka bisa rubah. Allah berfirman, afatatma'una ayyu'minu lakum. Wahai Muhammad, setelah kamu saksikan seperti itu, Bani Israel maksudnya,
bahwa mereka itu bahkan mengkhianati nabinya. Seperti tadi, sudah diperlihatkan mukjizat. Setelah itu kemudian hatinya menjadi kasar, kusut kembali. Allah bertanya, apa tatma'una? Apakah engkau masih punya harapan akan keberimanan mereka? Jadi artinya jemaah sekalian, ini kan pertanyaan retorik ya, pertanyaan pertanyaan kepada kita yang tidak perlu dijawab. Artinya bahwa kalau hati manusia menjadi kusut, menjadi kasar, menjadi keras, ya tidak ada harapan agar dia beriman. Apa mafhum mukhalafahnya? Apa yang bisa kita tangkap dari sini Pak Bu sekalian? Yang bisa kita tangkap ialah kalau kita ingin beriman atau kita mengaku beriman, maka ditandai dengan lembutnya hati. Lembutnya hati, halusnya hati. Kalau ada orang yang mengaku beriman tapi hatinya kasar, tidak beriman berdasarkan ayat ini. Afatatma'una ayyuminu lakum? Apakah dengan kondisi hati yang kusut seperti itu Muhammad, apakah kamu masih mempunyai harapan bahwa mereka akan beriman kepada ajaran kamu? Ya tentu kita mengatakan tidak mungkin. Wa qad kana fariqum minhum, bahkan ada sebagian dari mereka, fariqum minhum dari mereka, yasma'una kalam Allah, mendengarkan kalam Allah. Ada di antara mereka mendengarkan kalam Allah, mendengarkan kitab suci. Tetapi apa yang terjadi? Alih-alih boro-boro mereka mengikuti kitab suci itu, yang terjadi adalah summa yuharrifuna min ba'di ma aqalu. Justru mereka mentahrif, merubah isi kitab suci tersebut. Tahrif itu bisa dua macam. Tahrif maknawi, yang kedua adalah tahrif lafzi. Apa nanti tahrif maknawi? Ya maknanya dirubah. Jelas-jelas maknanya seperti, coba kita baca ayat tentang wudhu, itu kan jelas. Tapi maknanya dirubah. Maknanya dirubah. Kalau Bapak Ibu baca wudhu itu jelas sekali. Wudhu. Dan ayat tentang wudhu dalam Al-Quran itu beberapa kali muncul, bukan cuma sekali, beberapa kali. Ya, artinya teratur itu wudhu, dimulai dari mana, apa yang kita lakukan. Tetapi kemudian ya ditahrif dari tempatnya. Akhirnya kemudian coba lihat sekarang orang berwudu, kita tidak bisa bedakan ini orang berwudu atau mandi setengah badan. Orang kalau cuci kaki sekarang mengusap kaki, bukan mengusap, mencuci dari lutut sampai ke bawah dengan air yang begitu banyak. Ya, debit air yang maksimal disemprot itu lututnya sampai kakinya. Padahal Al-Quran mengatakan harusnya mengusap. Ataukah misalnya kepala diusap. Tapi kita lihat sampai kemudian orang ngantri panjang di gedung-gedung. Orang masuk di toilet ke tempat wudhunya, tempat airnya, wastafelnya, itu kemudian basah kuyup kemana-mana. Bahkan ada yang menaikkan kakinya di atas. Kenapa? Karena Al-Quran kan mengatakan cukup diusap saja. Tapi karena kalau mau diguyur harus diangkat ke atas. Karena tidak ada keran di bawah. Maka diangkat ke atas ke wastafel. Luar biasa Pak sekalian. Yuharrifuna itu namanya maknawi. Bisa juga apa? Merubah secara lafaz, lafaznya dirubah. Ya. Ditambah, dikurangi. Summa yuharrifunahu min ba'di ma akaluhu. Jadi mereka justru mentahrif setelah Al-Quran itu benar-benar sudah masuk akal, sudah sejalan dengan akal ini. Min ba'di ma akaluhu, setelah Al-Quran asli itu kalau tidak ditahrif justru masuk akal. Ya. Nanti kalau kita ketemu surat Al-Maidah, kita bicara wudhu, kita akan lihat itu benar-benar masuk akal, tidak perlu repot-repot. Ya, kenapa? Karena kaki cukup diusap saja, sehingga kalau kita datang ke mampir terutama di negara-negara yang bukan non-Islam yang tidak menyiapkan tempat wudhu, keran, ya tidak perlu kaki dinaikkan di atas wastafel. Bayangkan kalau kita sedikit, mohon maaf, agak pendek sedikit, kemudian dinaikkan kita punya kaki di atas, itu kan tertarik wastafel ke bawah. Bisa lama-kelamaan wastafel itu kemudian bergerak. Ya. Menjadi retak pertemuannya dengan tembok. Ya. Belum lagi kita juga terancam kalau naik di atas bisa menjadi jatuh misalnya. Nah, jadi dari sebab itulah ini banyak yang terjadi. Juga berwudu kalau kita di gedung-gedung atau di mana harusnya kan cuma sekali saja, karena di Quran cuma sekali. Supaya jangan membuat orang ngantri, jangan membuat basah. Ingat Pak sekalian, kebanyakan toilet-toilet sekarang, terutama tempat-tempat seperti di bandar, airport misalnya, itu kan rata-rata toiletnya toilet kering. Ya. Ini kalau kita datang wudu tiba-tiba jadi basah di mana-mana, gimana? Bagaimana orang bisa tertarik kepada Islam? Itu orang Islam, kata penjaga toilet, ini merepotkan saya, kata mereka. Coba. Harusnya kan kita menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jangan karena ibadah kita justru merepotkan orang lain. Ya. Jadi, mimba dima akaluhu wahum ya'lamun. Dan mereka itu tahu. Artinya tahu kalau itu adalah masuk akal. Sadar.
wa hum ya'lamun. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, ini banyak sekali sebetulnya ayat-ayat di sini yang kita bisa lihat berkenaan dengan ini semuanya. Ya, kita lihat misalnya dalam ayat tahrif ini terakhir ya. Ya, ini ya. Ini adalah surat Al-An'am ini ya. Surat Al-An'am Allah berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba", orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab suci, siapa saja Yahudi, Nasrani dan Islam, ya'rifunahu, mereka mengenalnya kama ya'rifuna abnahu. Jadi sedemikian masuk akalnya Al-Qur'an, mereka mengenalnya seperti mengenal anaknya. Kenapa kita disebut seperti mengenal anaknya? Karena anak kita itu bagian dari diri kita, akal pikiran kita bagian dari diri kita. Jadi sesuatu yang masuk akal itu sebetulnya kita kenal sebagaimana kita mengenal anak kita. Contohnya, apa yang masuk akal? Semua yang tidak ingin terjadi pada orang lain, pada diri kita pasti tidak ingin terjadi pada orang lain. Ya. Kan kita kenal itu, dan itu Al-Quran. Al-Quran melarang kita mengganggu orang karena kita tidak mau diganggu juga. Dilarang tadi membunuh karena kita tidak mau dibunuh juga. Dilarang membunuh kekacauan karena tidak ada orang yang suka kekacauan. Pokoknya Al-Quran semuanya rasional. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalnya sebagaimana mengenal anak-anak mereka sendiri karena masuk akal. Seperti kita pernah terangkan bahwa orang mengaku menggandakan uang itu pasti tidak masuk akal. Kalau dia bisa menggandakan uang, kenapa harus minta kepada orang yang nyetor uang kepadanya? Ya harusnya uangnya sedikit, yang satu lembar diperbanyak dong. Diperbanyak berganda-ganda baru dibagi-bagi. Ya uangnya cuma sedikit, Pak Ustadz, cuma Rp2.000, nggak apa-apa, 2.000 diperbanyak. 2.000 kali berapa itu, kali 50 kali kan dapat 100.000. Nah 100.000 nanti ditukar, minta uang 100.000 diperbanyak lagi. 100.000 sampai 15 kali 1,5 juta, ditukar dengan dolar, dapat $100. $100 diperbanyak, nah begitu. Tapi kan tidak seperti itu, akhirnya kan itu penipuan. Jadi yang namanya akal itu gampang sekali memahaminya, karena ada pada diri kita. Maka dikatakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Alladzina khasiru, orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, fahum layu, mereka tidak beriman. Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Dia adalah orang yang membuat-buat membuat-buat kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Alladzina atai, surat Al-Baqarah 1. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna. Ini 2 kali. Ini tadi kan ini sebelumnya ini adalah surat Al-An'am ini, surat Al-An'am ini. Ya, alladzina atainahum sama mirip. Ini Al-Baqarah. Ya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahu, tapi di sini ujungnya adalah wa inna fariqam minhum, dan sungguhnya sebagian dari mereka layak tumunal haqqah, mereka justru menyembunyikan kebenaran. Wa hum ya'lamun. Apa artinya menyembunyikan kebenaran? Ditahrif. Lahirlah tahrif tadinya ya. Jadi lahirlah tahrif di sana ya. Jadi ini tahrif namanya. Ya. Lahirlah tahrif, dan tahrif juga ini beberapa kali dalam Al-Qur'an ya. Yuharrifunal kalima an mawadihi. Mereka mentahrif daripada isi kitab suci itu ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi itulah barangkali pembahasan kita pada kesempatan ini. Sebetulnya kalau kita kaitkan semua dengan ayat-ayat ini menarik ini ya. Tetapi waktu kita sudah sangat kasif. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Al-Fakir adalah hamba yang juga masih sangat-sangat banyak kekurangan, jauh dari kesempurnaan. Sehingga Bapak Ibu sekalian ulangi lagi, ini adalah disclaimer daripada Al-Fakir, yaitu kalau benar ambillah dari Al-Quran. Ambillah itu karena itu pasti dari Al-Quran. Kalau salah, tidak bagus, jangan ambil. Jadi caranya adalah untuk mengetahui apakah yang sampaikan benar atau tidak, lihat Al-Qurannya di sini. Kalau ada ayatnya, ada Al-Qurannya, ya maka itu adalah dari Allah. Tapi kalau tidak sejalan dengan Al-Quran, berarti adalah dari pribadi saya sendiri, dan lebih baik ditinggalkan saja. Terima kasih banyak. Walaupun yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Ajib. Kaitan erat antara ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum sama dengan mukhrijul ma kuntum taktumun. Maka daripada alam azali kita sebenarnya sudah kenal rapat tentang
khalifah yang kita sujud tadi. Di alam sini hijab-hijab tadi buat kita tak nampak hakikat tersebut. Dan tinggal kita nak tazkiyahkan diri kita kembali. Maka bila Imam Mahdi alaihissalam turun, maka hati-hati yang masih suci tadi akan langsung tanpa perlu apa-apa pun akan nampak direct. Sedangkan hati-hati terhijab sesuai dengan 7 level nafs tadi akan nampak atau tidak nampak sesuai level tadi. Beri pencerahan dan teguran Ustaz. Bapak sekalian, terima kasih banyak Pak Andrew. Jadi intinya adalah bahwa kita sederhanakan, yaitu jiwa kita ini adalah berasal langsung dari Allah, bersumber dari Allah langsung. Yaitu Allah mengatakan fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Fitrah Allah lah yang digunakan untuk memfitrai manusia. Ayat berikutnya Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhihi. Aku tiupkan kepadanya ruhku. Wa nafakhtu. Itu kan langsung juga. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Kepada manusia itu kutiupkan kepadanya ruhku. Ruh yang disandarkan kepadanya ruhi. Ya-nya di situ ya mutakalim, ruhku. Jadi ruh di situ adalah mudaf, iya-nya mudafun ilaih. Ya. Disandarkan kepada Allah langsung, ruhi. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan kutiupkan kepadanya dari ruhku. Ya. Jadi artinya apa? Nah, ini jelas sekali bahwa apa yang ada dalam jiwa kita itu dari Allah. Maka segala sesuatu yang terkait dengan Allah langsung itu pasti kita kenal. Kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana kita mengenal anak-anak kita. Contohnya apa? Kitab suci. Kenapa ini dari Allah? Jiwa kita tadi dari Allah. Ini Alkitab dari Allah. Yang kedua, Nabi. Nabi dari Allah. Maka Nabi-Nabi itu, Bapak sekalian, adalah sebetulnya diri kita. Artinya, seandainya kita ini berhasil juga menjadikan jiwa kita kembali kepada fitrahnya secara sempurna, ya maka jiwa kita itulah adalah Muhammad. Jiwa kita itu adalah nabi-nabi, rasul-rasul. Tidak ada bedanya. Ya, karena jiwa itu sama. Manusia diciptakan min nafsin wahidatin. Sama semuanya. Bedanya kita tidak terjaga jiwanya. Banyak keluar, menyimpang keluar. Nabi-nabi mempertahankan kesucian jiwanya. Fitrahnya tidak pernah ternoda. Fitrahnya para nabi itu selalu musallamatun. Selalu bersih, suci. Tidak ada nodanya. La syiyata fiha. Tidak pernah ada itu kalau jiwanya para nabi. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, karena nabi ini adalah jiwanya bersih seperti itu, maka hakikatnya mereka adalah fitrah kita, jiwa kita sendiri. Sehingga karena kitab ini adalah jiwa kita, nabi adalah jiwa kita, para pengganti nabi adalah jiwa kita, harusnya kita mengenal mereka sebagaimana kita mengenal anak-anak kita. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sampai nanti pada yang terakhir muncul. Harusnya kita mengenal. Maka siapa yang tidak menantikan kesempurnaan atau manusia sempurna, berarti sebetulnya dia terhijab dari dirinya sendiri. Karena setiap jiwa kita semuanya menginginkan kesempurnaan. Itulah sebabnya tidak ada manusia yang mengagumi keburukan. Ada nggak manusia mengagumi keburukan? Tidak ada. Manusia semuanya mengagumi kesempurnaan. Misalnya orang pemain sepak bola paling sempurna, pasti dia kagumi. Pemain film paling sempurna, pasti dia kagumi. Orang pintar paling sempurna, dia kagumi. Pemimpin negara paling sempurna, pasti dia kagumi. Ya. Wanita paling sempurna, pasti dia kagumi. Laki-laki paling sempurna, pasti mereka kagumi. Kembang yang sempurna, pasti dikagumi. Semuanya begitu. Ya, kekaguman itu selalu kepada yang sempurna. Dan perlahkah kita mengetahui Bapak sekalian bahwasanya kesempurnaan yang kita bicarakan tadi itu adalah kesempurnaan yang sifatnya bayangan dari aslinya saja, yaitu Allah Rabbul Alamin. Maka jemaah sekalian berbahagia, kalau ada yang tidak merindukan kesempurnaan atau orang sempurna, berarti telah terhijab dari dirinya sendiri. Bagaimana mungkin seseorang itu merindukan pemain sepak bola paling hebat, paling sempurna, sementara tidak merindukan pemimpin yang paling baik? Bagaimana mungkin manusia itu merindukan kepala negara yang paling sempurna, sementara tidak merindukan manusia yang paling sempurna?
Jadi seperti itu. Jadi dari sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, tanda bukti bahwa jiwa kita semakin sempurna adalah semakin merindukan insan sempurna yang masih tersimpan satu lagi, yang akan Allah datangkan kepada kita semuanya manusia sebagai hujannya nanti di muka bumi ini sebelum semuanya binasa. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menemukannya, bisa juga mengimaninya, bisa kita meneladaninya sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya lagi. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak Kamal. Ustaz, mohon penjelasannya ya, ini apa? Segala hukum yang diturunkan untuk manusia itu sebenarnya sami'na wa ta'na, Ustaz. Dan pastinya ada penjelasan dan sebab musabab atau hikmah sebalik itu, hukum itu, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh beri penjelasan contoh tentang apa tu hukum haramnya babi, Ustaz. Oh ya, baik. Mohon penjelasan Ustaz, mungkin orang akan mengistibat bahawa hikmahnya adalah kerana kekotorannya, Ustaz. Dan mungkin orang boleh bicarakan bahawa kekotoran itu boleh dibersihkan oleh sesuatu, lebih dalam keadaan teknologi sekarang, Ustaz. Mohon penjelasan, Ustaz. Afwan, Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Kamal. Jadi Bapak sekalian, sebelum kita bahas tentang contoh babi tadi, kita bahas dulu yang pertama tadi sampaikan Pak Kamal, yaitu bahwa orang beriman itu harusnya sami'na wa ta'na. Contohnya sini, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun. Rasul-rasul juga beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya. Jadi bukan hanya kita, rasul juga pertama kali beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Wal mu'minun, dan orang mukmin. Orang mukmin sama dengan rasul, orang mukmin. Kullun, semuanya amana billah. Maksudnya semuanya di situ, semua orang beriman dan rasulnya amana billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusuli, rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Apa kata dia? Ya. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. La nufarriqu. Kami tidak mungkin membeda-bedakan di antara rasul-rasul. Jadi tidak dibeda-bedakan karena tadi kita katakan semua fitrah kita. Wa qalu, siapa kalau sini orang beriman? Wa qalu sami'na wa ata'na. Jadi kalau orang beriman itu terhadap perintah Allah, rasul-rasul, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaatinya. Kenapa? Karena dia sudah pahami tadi, yaitu ma'akaluhu tadi. Ingat tadi pembahasan kita sebelumnya. Ma'akaluhu ini. Yuharrifunahu mim ba'di ma'akaluhu. Jadi artinya apa? Yang datang dari Allah itu adalah ma'akaluhu, sesuai dengan akal sehat. Jadi ma'akaluhu inilah yang mereka apa namanya? Mereka orang Yahudi rubah tadinya, orang-orang Bani Israel. Jadi setelah ma'akaluhu, ya, ma'akaluhu. Nah, kemudian bagaimana dengan apa babi contohnya jemaah sekalian? Kita sampaikan bahwa ada namanya syariat dan ada namanya hikmah syariat. Jadi syariat itu tidak perlu kita cari kenapa seperti itu. Ya, mohon maaf ini keluar ya. Mas sekalian mohon maaf tadi ternyata keluar ya. Kita balik lagi. Ya. Jadi tadi ini adalah ma'akaluhu ya. Nah, jadi pertanyaan sekarang bagaimana dengan babi tadi? Ya, jadi kita sampaikan bahwa ada namanya syariat, ada namanya hikmah syariat. Yang namanya syariat tidak intinya adalah perintah Allah. Jadi apa saja diperintahkan. Jadi tadi seperti yang kita baca di atas itu kan ada yang namanya diperintahkan. Kita lihat ayat sebelumnya. Ya. Kita lihat di sini. Ya, mana tadi? Belum ada, Ustaz. Oh, belum ada ya? Bapak sekarang udah kelihatan? Ya. Ya, nah sekarang kita lihat. Ya. Kita lihat ayatnya sebelumnya bahwa
Allah meminta kepada mereka melaksanakan apa yang diperintahkan, ya, yaitu faf'alu ma tu'mar. Jadi lakukanlah apa yang diperintahkan. Mana tadi itu ayatnya sebelumnya di sini. Ya. Jadi harus melakukan ini dia. Ya. Jadi wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum. Ya. Innallaha ya'murukum. Allah memerintahkan kalian antazbahu baqaratan. Nah, karena dia perintah harusnya dilakukan. Ya, tidak perlu lagi tadi seperti Bani Israel mencari-cari apa warnanya, apa ininya, kan itu dia mencari-cari. Sebetulnya intinya apa yang diperintahkan maka harusnya dilakukan. Ya, maka dikatakan di dalam oleh Nabi Musa di sini, lebih lakukan apa yang diperintahkan ini. Ya, ini. Faf'alu ma tu'marun. Harusnya lakukan saja apa yang diperintahkan. Ya. Faf'alu maka lakukanlah ma tu'marun, apa yang diperintahkan. Seperti itu. Ya. Karena tadi katakan innallaha ya'muru, ya'muru itu amar juga, perintah. Innallaha ya'murukum an tadhbahu bakaratan. Allah merintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina, maka harusnya kata Nabi Musa fa'alu ma tu'marun. Lakukanlah apa yang diperintahkan. Seperti kata Nabi Ismail kepada ayahnya, ayahanda if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan. Itu namanya syariat. Nah, jadi itu syariat. Persoalan misalnya apakah babi itu haram karena dia kotor dan sebagainya, itu nah hikmah Pak Kamal, hikmah syariat. Dan hikmah tidak mempengaruhi syariat. Jadi seandainya ditemukan hikmah, bahkan bukan hanya 1, 2, bahkan 1000 hikmah, tidak karena itu lalu kemudian syariat datang. Bahwa kalau Allah memerintahkan syariat pasti bermanfaat, tetapi sebagai orang beriman, kalau kaitannya dengan syariat, itu bukan wilayahnya kita untuk mempertanyakan. Bolehkah kita bertanya tadi? Boleh tadi. Di mana? Di wilayah usul. Di wilayah usul tadinya. Kalau wilayah usul itu boleh kita bertanya. Kenapa Tuhan satu? Kenapa kita menyembah Tuhan Allah? Itu boleh mempertanyakannya. Kenapa Tuhan mengutus Nabi? Ya, apa sebabnya Tuhan mengutus Nabi? Itu boleh. Dan Allah menjawab banyak sekali dalam Al-Quran. Makanya Bapak sekalian, dalam Al-Quran itu isinya berkenaan dengan ibadah mahda sedikit. Tentang puasa cuma sedikit. Cuma surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Tentang haji, tentang itu sedikit. Paling banyak itu adalah berkaitan dengan yang usul sebetulnya. Karena paling banyak berkaitan dengan usul, artinya apa? Medan, wilayah akal pikiran kita itu sudah buka seluas-luasnya. Nah, Tuhan mengatakan, tapi khusus untuk wilayah saya, syariat, kamu jangan tanyakan lagi. Lalu apa? Ya, faf'alu ma tu'marun. Lakukan apa yang diperintahkan. Nah, seperti itu. Jadi berkaitan dengan kurrimat alaikumul maita waddama walahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillah, pasti ada sebab, pasti ada nunya, pasti banyak pelajaran di dalamnya kenapa kita dilarang makan bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, pasti. Tetapi sebagai orang beriman tanpa melihat itu, ini adalah perintah Allah, maka faf'alu ma tu'marun, lakukan apa yang diperintahkan. Ya, jangan sampai seperti apa namanya, seperti Bani Israel tadi, hampir-hampir saja mereka tidak melakukannya. Wa makadu yaf'alun, hampir-hampir saja mereka tidak melakukannya. Nah, jadi harusnya kita fa'alu ma tu'marun. Tetapi bahwa ada hikmahnya tadi, misalnya katakanlah babi misalnya kotor, kan begitu, memakan segala-galanya. Nah, itu adalah unsur lain. Tapi artinya bahwa itu hikmah namanya. Dan artinya bahwa ketika Allah melarang kita makan babi karena kotor, kan berarti bahwa pelajaran berharga bagi kita, bahwa kita tidak boleh juga kotor, hidup kita harus bersih. Makanya dalam Islam itu sedikit-sedikit suruh mandi, ya, perempuan habis menstruasi suruh mandi, laki-laki bermimpi suruh mandi, bahkan habis apa namanya, ada fikih yang mengatakan bahwa habis memandikan mayat harus mandi juga, banyaklah, ya. Jadi mandinya, belum lagi kalau tidak mandi harus apa namanya, harus membersihkan diri. Tidak boleh kita misalnya pipis begitu saya habis pergi, tidak boleh, harus mencucinya, harus mencuci, membersihkan diri kita dari hadas seperti itu. Kemudian kalau kita sholat harus berwudu lagi. Banyak sekali. Jadi Islam ini adalah ajarannya kesucian, supaya apa? Bukan hanya suci lahir, tapi suci batin. Seperti mana tadi sapinya yang diperintahkan tadi, yang disebut dengan musallamatun, itu kan zahirnya, bagian tubuhnya sapi. Terutama kata Tuhan adalah juga musallamatun fi qulubina, di dalam jiwa kita.
Karena dengan musalamatul fi qulubina berarti kita bersih lahir dan batin. Jadi nanti ke depan ilmu pengetahuan akan akan berkembang dan bisa menemukan banyak lagi hal-hal yang menyebabkan babi diharamkan, tetapi bukan karena itu disyariatkan. Itu namanya hikmah, bukan sebab. Bukan sebab disyariatkannya babi karena dia kotor, bukan. Hikmah. Beda sebab dengan hikmah. Kalau sebab artinya apa? Kalau sebabnya hilang, berarti syariatnya menjadi tidak ada lagi. Contohnya, kalau misalnya daging babi itu misalnya kotor, bagaimana kalau kita pelihara babi yang tidak kotor? Ya, artinya bahwa makanannya teratur, bukan makan-makan yang kotoran. Kita kasih makanan yang bersih. Apakah lantas boleh dimakan? Tetap tidak boleh. Apa sebabnya? Karena bukan itu yang menyebabkan, tetapi itu hanya hikmah. Sebab dan hikmah dua hal yang berbeda. Baiklah Bapak sekalian, terima kasih banyak atas partisipasinya pada malam hari ini. Di chatroom ada permintaan doa untuk Oh ya, di chatroom ada ya. Mari kita ke chatroom dulu. Mas sekalian, di chatroom ini ada mana nih? Permintaan. Oh ya, dari Bu Rati tadi, ini ada jemaah barunya Ibu Diani Safitri dari Purwakarta. Ibu Diani Safitri, selamat bergabung, selamat datang di majelis kami. Semoga Ibu bisa selalu bersama dengan kita. Kemudian ini doa Al-Fatihah dari jemaah untuk siapa ini? Kakaknya Pak Nur. Oh, kakaknya Pak Nur ya. Jadi kakaknya Pak Nur Osman, yang Bapak sekalian namanya Pak Nur itu ikhwan kita yang selalu bertanya kalau dari Singapura. Nah, bulan ini ternyata jemaah sekalian ini nggak tahu ini sakit atau apa, tapi kita doakan almarhumnya. Jadi ternyata almarhum Bapak Baharum Osman. Kita bacakan Al-Fatihah kepada almarhum, semoga Allah SWT ampunkan segala dosa dan kesalahan-kesalahannya, dibukakan pintu-pintu langit baginya, dilapangkan kuburannya, dimuliakan tempatnya di sana, ditinggikan derajat dan kedudukannya, dan dimasukkan ke dalam golongan para nabi dan rasul, dan seluruh anak-anak dan keluarga yang ditinggalkannya menjadi anak yang soleh dan soleha ala hadimiyah, walikulitin soleha bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad, wa bihaqil fatihah, bisiril fatihah, bikaramatil fatihah, wa bimujizatil fatihah, khususan untuk almarhumah Bapak Baharum bin Osman. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali manajil farisah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih banyak Bapak sekalian. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.